Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang terhormat Ibu Lailul Mursyida MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Silvi Kotrunada. Nama saya Khairul Nisa. Nama saya Alivia Armuarti. Nama saya Mazraul Khairo. Pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas tersebut. Berikut presentasi yang akan kami sajikan. Old Public Administration. Old Public Administration pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson. Menurut Den Hart, prinsip dari Old Public Administration yakni fokus pemerintah adalah pada pemberian layanan langsung melalui agensi-agensi pemerintah yang eksis atau melalui otoritas baru. Kebijakan dan administrasi publik terkait dengan pendesainan dan pengimplementasian kebijakan memfokuskan pada tujuan tunggal yang terdefinisi secara politis. Administrator publik memainkan sebuah peran terbatas dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Mereka bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan publik. Konsep Old Public Administration. Konsep Old Public Administration memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Teori Old Public Administration. Paradigma Old Public Administration memiliki 3 pemikiran, yaitu yang pertama, paradigma dikotomi yang dikemukakan oleh Henry, memiliki 2 kunci pokok, yaitu politik berbeda dengan administrasi. Politik adalah arena di mana kebijakan diambil sehingga administrasi tidak berhak dalam arena tersebut. Administrasi hanya bertugas mengimplementasi kebijakan tersebut. Old Public Administration juga tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Yang kedua, manusia rasional. Herbert Simon juga memberikan pengaruh terhadap Old Public Administration. Menurut Simon, manusia dipengaruhi oleh rasionalitas mereka dalam mencapai tujuan-tujuannya. Rasionalitas yang dimaksud di sini hampir sama dengan efisiensi yang dikemukakan oleh aliran scientific management. Yang ketiga, teori pilihan publik merupakan teori yang melekat dalam Old Public Administration. Teori pilihan publik berasal dari filsafat manusia ekonomi. Dalam teori-teori ekonomi, menurut teori publik, manusia akan selalu menjadi keuntungan atau manfaat yang paling tinggi pada setiap situasi dalam setiap pengambilan keputusan. Indikator Old Public Administration. Karakter Old Public Administration dicirikan oleh kegiatan pemerintah yang terfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh administrator publik yang akuntabel dan bertanggung jawab secara demokratis kepada elected official. New Public Management. Perspektif New Public Management menurut Den Hart, New Public Management berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Konsep New Public Management. Adanya kritik mengenai teori-teori administrasi klasik dan neoklasik menyebabkan adanya pembaruan dalam penyelenggaraan administrasi publik sehingga menyebabkan adanya perubahan dalam menyelenggarakan administrasi publik yang kemudian memunculkan konsep baru dikenal dengan New Public Management.
Konsep ini pada awalnya ingin mengemukakan pandangan baru yang biasa mencerahkan konsep ilmu administrasi. Khusus konsep New Public Management biasanya diperlakukan untuk kegiatan bisnis dan sektor private. Inti dari konsep ini adalah untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sektor private dan bisnis ke sektor publik. Teori New Public Management. Tema pokok New Public Management adalah menggunakan mekanisme pasar sebagai terminologi sektor publik dengan cara para pimpinan dituntut untuk berinovasi untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi pemerintah. Pemimpin melakukan steering, membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi pengendalian, gaya pimpinan yang memberikan arah yang strategis, menitik beratkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program publik, menghilangkan monopoli pelayanan publik yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat pemerintah, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan kompetisi dalam unit kerja pemerintahan baik secara internal maupun lintas sektor organisasi. Reinventing Government merupakan salah satu aplikasi New Public Management yang pada hakikatnya adalah upaya untuk mentransformasikan jiwa dan kinerja wira swasta atau entrepreneurship ke dalam birokrasi pemerintah. Indikator New Public Management. 1. Lebih terfokus pada hasil, kinerja, output, dan outcome. 2. Perubahan dari birokrasi klasik ke birokrasi yang lebih fleksibel dan pasar, market based. 3. Tujuan organisasi dan individu ditetapkan secara jelas sehingga menjadi dasar penilaian hasil dan indikator kinerja. 4. Fungsi pemerintah lebih ramah pada pasar atau market friendly stage, lebih bersifat mengarahkan dan memfasilitasi atau steering daripada menjalankan atau melaksanakan pelayanan publik secara langsung atau rowing. 5. Kecenderungan mengurangi fungsi-fungsi pemerintah melalui privatisasi. New Public Service. New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Den Hart. Gagasan Den Hart tentang pelayanan publik baru menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan, tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Konsep New Public Service. Dalam pandangan New Public Service, administrator publik wajib melibatkan masyarakat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan umum lainnya. Dalam New Public Service, konsep kepentingan publik merupakan hasil dialog berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Teori New Public Service. Secara umum, alur pikir New Public Service menentang paradigma sebelumnya, yaitu Old Public Administration dan New Public Management. Dasar teoritis paradigma New Public Service ini dikembangkan dari teori tentang demokrasi, dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi, dan hak asasi warga negara. Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi, sebenarnya warga negara tidak hanya dipandang sebagai customer yang perlu dilayani dengan standar tertentu saja, tetapi lebih dari itu, mereka adalah pemilik atau owner pemerintah yang memberikan pelayanan tersebut. Indikator New Public Service. 1. Melayani warga negara bukan sebagai pelanggan atau customer. Maksudnya bahwa kepentingan publik merupakan hasil dari sebuah dialog tentang nilai-nilai yang dipegang bersama ketimbang kumpulan dari kepentingan-kepentingan pribadi para individu.
2. Tanggung jawab birokrasi lebih diarahkan kepada citizenship atau warga negara. Jadi maksudnya birokrasi tersebut lebih diarahkan kepada citizenship, bukan klien, konstituen, dan bukan pula para pelanggan atau customer. Pemerintah dituntut untuk memandang masyarakatnya sebagai warga negara yang membayar pajak. 3. Motivasi para pegawai dan administrator adalah melakukan pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat. 4. Pemerintah berperan sebagai negosiator dari berbagai kepentingan masyarakat dan komunitas. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.